Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salawat dan keselamatan selalu tercurah pada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Salam restorasi. Salam restorasi. Salam restorasi. Hidup Surya Paloh. Hidup Surya Paloh. Hidup Surya Paloh. Saudara-saudara sekalian, tanggal 9 April 2014 adalah hari pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia, dan Partai Nasdem Kota Banda Aceh juga akan ikut serta dalam pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Dengan kekuatan DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh yang didukung dengan 9 DPC di Kota Banda Aceh, 90 DPRD sekota Banda Aceh, DPD Garnita dan DPD Garda Pemuda Nasdem Banda Aceh, kita akan berjuang bersama-sama untuk membawa 32 orang caleg Partai Nasdem Kota Banda Aceh untuk merebut 30 kursi DPR. Hadirin sekalian, tanggal 9 April 2014 hanya tinggal 4 bulan 19 hari lagi. 9 April 2014 adalah hari yang menentukan bagi berhasil atau tidaknya perjuangan kita untuk mengusung para politisi perubahan untuk merestorasi Indonesia, yaitu perjuangan untuk menempatkan mereka di struktur lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat DPR RI, di tingkat DPR dan di tingkat DPRK. Saya ingatkan sekali lagi, dari sejak awal kelahiran Partai Nasdem, Bapak inisiator dan inspirator kita, Bapak Haji Surya Paloh, telah mencanangkan sebuah target besar, rencana besar, yaitu untuk merestorasi Indonesia. Dan cita-cita untuk merestorasi Indonesia tersebut tidak akan bisa kita capai apabila Partai Nasdem tidak meraih hasil yang signifikan dalam pemilu 2014 mendatang. Partai Nasdem ikut dalam pemilu 2014 dengan sebuah target untuk menjadi partai yang terbaik, minimal meraih posisi 3 besar di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh juga harus ikut bekerja keras untuk meraih hasil yang signifikan dalam pemilu 2014 mendatang, menjadi parpol yang terbaik di Kota Banda Aceh. Saya selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk memenangkan Partai Nasdem di Kota Banda Aceh ini. Saya menargetkan DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh akan menjadi partai politik yang meraih kursi terbanyak di DPRK Banda Aceh. Untuk mencapai target yang berat tersebut, kita harus bekerja keras, cerdas, terukur, dan sistematis. Kita harus mampu bekerja sama secara tim yang kompak dan tim yang solid.
Apabila kita bersatu, tentu kita akan menjadi lebih kuat. Ibarat sebatang lidi, lidi itu lemah dan mudah dipatahkan. Tetapi apabila kita bersatu, sebatang lidi digabungkan menjadi satu, menjadi sangat kuat dan sulit untuk dipatahkan. Karena itu para hadirin sekalian, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh, saya tidak akan lagi bermain-main dan tidak akan lagi memberikan toleransi kepada para pengurus, baik di tingkat DPD, DPC, hingga DPRD dan saya partai, apabila tidak mau dan tidak mampu bekerja seirama dengan kebijakan DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh. Hadirin sekalian, masa yang telah saya lewati selama 6 bulan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh sudah cukup bagi saya untuk mengetahui kondisi internal di dalam DPD Partai Nasdem Kota Banda Aceh, dan sudah cukup bagi saya untuk mengetahui siapa-siapa kader Partai Nasdem yang loyal, yang mau dan mampu bekerja sama, dan yang memiliki kemampuan untuk diandalkan memenangkan apa yang dicita-citakan oleh Bapak inspirator dan inisiator Gerakan Restorasi dan Gerakan Perubahan Indonesia. Selain itu juga sudah cukup bagi saya untuk mengetahui kader-kader Partai Nasdem yang hanya memanfaatkan Partai Nasdem untuk kepentingan sesaat demi keuntungan pribadi. Bukan hanya saya yang membenci kader-kader yang pragmatis, tetapi juga Bapak pendiri Partai Nasdem, Bapak inspirator dan inisiator Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, dalam berbagai kesempatan berulang kali mengatakan, termasuk ketika berada di Kota Banda Aceh saat melaksanakan acara Pekan Orientasi Caleg Aceh, beliau mengatakan apabila ada kader-kader Partai Nasdem, termasuk caleg-caleg Partai Nasdem yang hanya memiliki kepentingan sesaat untuk diri sendiri dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat, maka sebaiknya segera meninggalkan Partai Nasdem untuk bergabung ke parpol lainnya. Hadirin sekalian, untuk mencapai target di pemilu 2014, Partai Nasdem Kota Banda Aceh harus melakukan konsolidasi, juga penyempurnaan, penyamaan visi dan misi. Dan hari ini lewat Rakerda, rapat kerja daerah pertama yang akan kita laksanakan sebentar lagi, kita akan melakukan evaluasi agar kita sama-sama mengetahui kondisi real kita pada saat ini. Untuk memenangkan sebuah pertempuran, saudara-saudara, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus sudah mengetahui siapakah kita untuk menghadapi pertempuran yang akan kita hadapi, seberapa kuat kita dibandingkan dengan lawan-lawan kita. Selain itu, kita juga harus mengetahui kondisi medan pertempuran, dan kita juga satu lagi harus mengetahui kondisi lawan-lawan yang akan kita hadapi. Kenali dirimu, kenali medan pertempuran, dan kenali lawan. Karena itu dalam Rakerda pada hari ini kita akan melakukan evaluasi, juga analisa terhadap kondisi internal, eksternal, dan juga medan pertempuran yang akan kita hadapi, yaitu daerah pemilihan atau dapil. Termasuk kita akan menganalisa DPT dan hal-hal lainnya yang kita anggap penting untuk memenangkan pertempuran di 2014 nanti. Hadirin sekalian, kita berkumpul di tempat ini sebagai saudara dalam sebuah keluarga, karena kita berada di partai yang sama, yaitu Partai Nasdem, dengan satu tujuan, untuk memenangkan Partai Nasdem di Kota Banda Aceh. Mari kita jadikan Partai Nasdem ini sebagai partai yang mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, yang mampu menjawab keresahan-keresahan masyarakat, partai yang dicintai oleh rakyat. Karena itu saya berharap saudara-saudara sekalian,
kita semua sebagai kader Partai Nasdem untuk tampil tanpa celah di hadapan publik, di hadapan masyarakat, untuk menjadi figur-figur yang dicintai oleh rakyat. Saudara-saudara hadirin sekalian, kita yang hadir di sini pada hari ini adalah orang-orang pilihan. Di pundak kitalah Bapak inisiator dan inspirator Partai Nasdem memberikan kepercayaan dan harapan untuk membesarkan Partai Nasdem. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menjadi pengkhianat amanat Bapak Haji Surya Paloh dengan membuat tingkah laku yang tercela yang akan merusak nama baik Partai Nasdem. Satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh kader Partai Nasdem dapat merusak citra Partai Nasdem secara keseluruhan. Satu orang pengurus atau satu orang caleg Partai Nasdem berperilaku buruk, bukan hanya ia yang dibenci oleh masyarakat, tetapi juga Partai Nasdem akan dibenci oleh masyarakat. Hadirin sekalian, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mengingatkan dan membangkitkan kembali filosofi dan semangat perjuangan kita. Sebagai bagian dari Partai Nasdem, kita wajib untuk melakukan perubahan bagi negeri ini. Kita wajib untuk merestorasi negeri ini, untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebuah cita-cita yang hingga saat ini belum berhasil diwujudkan. Ingat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok. Untuk mencapai cita-cita tersebut, saudara-saudara, mari mulai hari ini kita manfaatkan seluruh detik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk melakukan tindakan yang positif demi tujuan kita yang mulia, demi rakyat Kota Banda Aceh, demi rakyat Aceh, demi rakyat Indonesia. Apapun kendala yang akan kita hadapi nanti, baik yang kendala muncul dari diri kita sendiri maupun kendala yang muncul dari lingkungan kita, harus mampu kita atasi, harus mampu kita lawan. Jangan sampai melemahkan semangat kita untuk memenangkan Partai Nasdem di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 mendatang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hasil yang akan kita lihat pada tanggal 9 April 2014 nanti, apakah kita berhasil atau gagal dalam pemilu 2014 nanti, sepenuhnya bergantung pada diri kita sendiri, sepenuhnya tergantung pada kerja keras kita sendiri. Kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri. Masa depan atau hari esok ibarat sebuah kanvas putih polos, dan saya, Anda, kita semua adalah pelukisnya. Hari esok atau masa depan ibarat sebuah kertas putih yang kosong, dan kita semua adalah penulisnya. Perlu kita ingat, hadirin sekalian, faktor utama yang membedakan tingkat kesuksesan seseorang adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktunya. Di saat kita sedang bermimpi untuk menjadi orang yang sukses, di saat kita bermimpi untuk menjadi partai yang sukses, di luar sana orang lain, caleg dari partai lain sedang bekerja sangat keras untuk mewujudkan mimpi itu. Hentikan mimpi sekarang juga, bagi dari tempat tidur kita, dan kita bekerja keras mulai hari ini untuk mewujudkan impian tersebut. Untuk pertarungan 2014 nanti, kita harus melakukan persiapan secara matang. Perlu diingat sebuah pepatah, apabila Anda naik ke atas panggung tanpa persiapan, maka Anda akan turun dari panggung tanpa penghormatan. Begitu juga nanti dalam pemilu 2014, apabila kita maju ke medan pertempuran tanpa persiapan, menganggap remeh lawan, terlalu percaya diri, overconfidence,
hasil yang kita raih bisa jadi justru sebaliknya. Saudara-saudara, jika kita tidak mau berdarah-darah di saat ini, di saat latihan, maka nanti di hari pertandingan justru kita yang akan berdarah-darah. Jika kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita, kita tidak mau untuk menderita sekarang, kita tidak sanggup untuk berkeringat sekarang, maka kita tidak akan meraih kesuksesan yang kita inginkan. Saudara sekalian, everything has a price. Segala sesuatu yang kita inginkan ada harganya. Dan harga untuk sebuah kesuksesan adalah tidak ada lain, kerja keras. Tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam restorasi. Hidup